Halo, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah yang terbagi menjadi 4 sub, yaitu 1. Sebelum kedatangan bangsa Barat. Yang kedua, penjajahan bangsa Barat. Yang ketiga, kebangkitan nasional. Dan yang keempat, Sumpah Pemuda. Bagaimana kehidupan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat? Kehidupan bangsa Indonesia pada awalnya sudah dalam keadaan yang damai seperti bersifat saling tolong-menolong. Selanjutnya, bangsa Indonesia juga hidup dalam bentuk negara senusa seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan masih banyak lagi. Menurut sejarah negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu 1. Zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Shailendra pada tahun 600 hingga 400 Masehi, yang bercirikan kedatuan. Yang kedua, zaman Majapahit pada tahun 1293 hingga 1525 yang bercirikan keprabuan. Dan yang ketiga, negara kebangsaan modern yaitu negara Indonesia Merdeka. Apa saja sih yang terjadi selama masa penjajahan bangsa Barat di Indonesia? Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa Barat yang pertama kali datang ke Indonesia pada akhir abad ke-16. Untuk pertama kalinya, armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602 yang tujuannya untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Indonesia dikuasai oleh Inggris pada tahun 1811 hingga 1816 dengan Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jenderalnya. Indonesia kembali dalam jajahan Belanda setelah Inggris dan Belanda mendatangi Konvensi London pada tanggal 13 Agustus 1814. Berdirinya pemerintahan Belanda di Indonesia yang disebut Nederlands Indie atau Hindia, Belanda menimbulkan berbagai perlawanan secara besar-besaran di berbagai daerah. Yang pertama, ada Perang Padri di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Imam Bonjol. Yang kedua, ada perlawanan Pangeran Patimura di Maluku. Dan yang ketiga, ada Perang Diponegoro di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Bagaimana awal mula kebangkitan nasional di Indonesia? Di Indonesia, bergolaklah kebangkitan akan kesadaran bangsa, yaitu kebangkitan nasional pada tahun 1908 dengan dimulainya berdiri organisasi modern hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 ada beberapa organisasi modern pada masa kebangkitan nasional, antara lain yang pertama, Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta yang dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo. Yang kedua, ada Indes Partij didirikan oleh 3 serangkai yaitu Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tahun 1913, tepatnya di Bandung. Yang ketiga, ada Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912. Bagaimana proses terbentuknya Ikrar Sumpah Pemuda? Kesadaran para pemuda saat itu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dimulai dari diadakannya pertemuan untuk membentuk suatu wadah organisasi pemuda. Kongres Pemuda 1 diadakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei. Kongres Pemuda 2 diadakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober. Yang melahirkan sebuah ikrar kebulatan tekad yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Adapun isi Sumpah Pemuda yaitu 1. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah 1. Tanah air Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa 1. Bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kesimpulannya, menurut sejarah negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap.
Penjajahan bangsa Barat di Indonesia pada akhirnya menimbulkan berbagai perlawanan di berbagai daerah. Berdirinya organisasi modern merupakan awal mulai dari kebangkitan nasional. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia makin diperkuat dengan kesadaran berkebangsaan yang kuat oleh para pemuda untuk menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi, bagaimana sikap yang harusnya kita lakukan saat ini sebagai generasi penerus bangsa Indonesia?